selang seminggu udah gue cuekin, nggak lama kayak ada kiriman, berasa kayak ada kiriman. Kan dulu kan di 2 tingkat, masih 1 tingkat. Sampai akhirnya kita semua tidur di bawah nih. Ya, ini pintu masuk. Ya, habis buka pintu masuk, ini kamar nyokap bokap, belakang kamar gua. Oke. Udah ya, ke denahnya kebayang lah ya. Mm-mm. Denahnya kebayang, udah. Pas di situ jam sekitaran hampir jam 12 malam, itu malam Jumat tepat di tanggal 1 Suro. Gue lupa 1 Suronya itu di kalau 2018 berarti di tanggal berapa? Pokoknya di malam 1 Suro, pas banget malam 1 Suro. Itu yang namanya kita semua nih tidur, nih kamar bokap, nih kamar gua, kan AC bagi 2 tuh. Ya, Iya, AC iya. 1 bagi 2 dijebol kan. Ya dijebol. Ya yang di situ gue masih scroll main-main IG apa segala macam, masih cecetan lah ibarat katanya lah, masih kebangun. Nyokap bokap gue tidur di kamar depan, itu tiba-tiba nyokap bokap gue teriak, papa. Yang awalnya itu nyokap gue, karena kenapa itu kasur 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 gede ya, queen lah, queen kasur queen. Itu kayak gempa bumi di sini. Nah itu pas nyokap gue berasa, akhirnya bangunin bokap gue ambil teriak-teriak. Loh gue juga kaget dong, secara kan jebol AC kedengeran. Gue keluar, ya takut kenapa-napa dong nyokap dong. Gue gedor-gedor kan kunci ya biasa, gedor-gedor, mah kenapa mah? Bokap gue teriak, bawa adik keluar dulu ke teras sana, digituin pokoknya sama bokap, diteriakin kayak gitu. Gue bangunin adik gue ajak keluar dulu. Gue nggak tahu bokap gue ngapain di situ. Nih dari awal udah gue kasih tahu ya, kayak bokap gue bisa gitu loh. Ya udah sampai akhirnya di situ udah selesai kasur yang digobrak-gabrikin. Habis itu bokap gue kepental kena pintu masuk. Itu Jadi suaranya nyaring banget. pintu masuk tuh kebuka sendiri, iniin bokap lo gitu. Enggak, jadi kan dia kepental pintu kan kekunci nih, pintu kekunci nih. Dari gua aja yang di teras bisa denger itu pintu kayak apa ya? Kayak ibarat katanya, sorry apa ya, kayak lu didorong. Dar gitu. Iya, kedorong ke pintu. Gila. Itu pintunya langsung rusak. Nggak lama, gua bilang, "Pah, kenapa? Enggak, udah tunggu aja di luar." Ya udah, malam itu sampai akhirnya udah selesai. Udah lah ibarat katanya. Gua masuk, itu hawa panas banget. Ini kayak ada 2 hawa, ngerti nggak sih? Di luar nih dingin, di dalam nih panas banget. Udah sampai akhirnya gue masuk kamar lagi, tidur. Paginya gue minta cerita sama bokap gue, pas semalam kenapa? Kata bokap gue, itu ada kiriman. Itu pocong, bentukannya pocong, kata bokap gue. Gue nggak bisa ngeliat, yang bisa ngeliat cuma adik gue sama bokap gue, tapi gue bisa ngerasa. Itu bentukannya pocong, kain kafannya warna merah. Pocong kan biasanya kayak apa ya, kalau misalkan orang nggak pernah ngeliat, ya udah pocong kayak seorang. Nah ini kalau kata bokap gua, dia sampai nembus atas nih, atas atap, tinggi banget. Hari pertama ya, teror hari pertama nih ya, ingat ya, ini teror hari pertama nih ya. Udah selang 3 hari kemudian, ceritanya nyokap gua sore-sore itu lagi inilah, ya biasalah mama komplek di depan komplek, cerita ngalor gitu, sama ibu-ibu komplek lah. Terus tiba-tiba nyokap gue masuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, masuk tiba-tiba langsung ke kamar, langsung diem, kayak pingsan gitu. kayak orang pingsan ya, kayak orang pingsan, langsung diem. Udah, bokap gue tiba-tiba juga masuk, bokap gue ngecek, Mas ambilin air hangat, bikinin dulu dong air hangat dong sama gua dong. Terus taruh apa namanya, bak buat kompres, ya takutnya kenapa-napa kan. Buat kompres, bangunin nyokap gua nggak mau bangunin nggak mau bangun. Itu tuh reaksinya. Nih adik gua nih di kamar gua samping sebelah nih, nggak tahu dia masih bangun apa enggak. Nyokap gua di sana, udah diem di tiduran, nggak mau bangun, cuman jawab, ya apa, kenapa
mama kenapa, ditanya sama bokap gue kayak gitu. Itu posisi Enggak. lo sekeluarga lagi di rumah semua. Iya lagi di rumah semua. Heeh. Nggak apa-apa, mama nggak apa-apa, mama nggak apa-apa kok, kata mama gua. Terus bapak gua diem aja, diem tapi kayak sambil ngeliatin sesuatu lah, nggak ngerti apa yang diliatin. Udah sampai akhirnya nyokap gua diem. Itu sekitar hampir lama. Terus sama bokap gua, coba mah gerakin badannya. Mungkin bokap gua juga udah feeling lah ya, coba gerakin tangannya, nggak bisa gerak pak. Tubuh mama kaku, diem aja, bener kayak diem, nggak bisa digerak nih tangan, Jadi gini nggak bisa. ngomong doang gitu ya. Udah sampai akhirnya selesai maghrib bokap gua sholat, gua tetap di kamar. Datang kiriman yang kedua ini genderuwo, kalau kata bokap gue ya. Ini kiriman yang kedua genderuwo. Dia datang setelah habis sholat isya. Setelah sholat isya, itu ceritanya si bokap gua ini sama si genderuwo bener habis sholat isya. Bokap gua sama si genderuwo ini, kalau kata bokap gua, lagi tarik-tarikan nyawa nyokap gua. Aduh. Kan nyokap gua udah gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngomong doang tapi gak bisa melek. Cuma kata bokap gua lagi tarik-tarikan. Ya nggak tahu, alhamdulillahnya masih dikasih sehat sampai sekarang. Itu bokap gua udah benar-benar pasrah, kayak ya kalau misalkan mau diambil ya mendingan ambil gua aja deh, jangan istri gua, nggak, katanya kayak gitu. Udah sampai akhirnya gua diterakin lagi sama bokap gua, disuruh keluar sama adik gua. Gua nunggu, tapi kali ini gua nunggunya di depan gerbang, bukan di teras lagi. Udah suruh ke depan gerbang deh. Itu gue nunggu dari habis isya sampai kurang lebih jam 12 malam, nggak boleh disuruh masuk. Itu di dalam rumah bunyi kumprang abrak abrak nggak tahu apaan itu deh pokoknya. Tapi nggak ada kayak barang-barang lempar apa ini, nggak ada. Jam 12 masuk tuh nggak ada, benar-benar nggak ada sama sekali. Kan bisa kelihatan ya dari gerbang, jadi kaca, gue kan bisa ngintip gitu kan. Ibarat kata kalau misalkan ada yang kelempar pun juga pasti kelihatan, tapi nggak ada. Udah selesai dari situ, akhirnya gue masuk jam 12 malam. Sama lagi awalnya, pintu teras dingin, masuk panas parah. Besokannya nyokap gue sadar, bisa melek, tapi setengah badannya nggak bisa digerakin. Jadi yang satu kaku, yang satu bisa digerakin. Sampai akhirnya bawa ke rumah sakit, kata rumah sakit kena stroke ringan. Bokap gue akhirnya ngadu sama gurunya. Udah, kata guru, harusnya kalau misalnya kalau stroke ringan itu tuh ngomong juga, misalnya bokap gua kan stroke setengah kan. Itu tuh ngomong tuh cuma bisa kayak gini nih. Bokap gua tapi nyokap gua ngomong lancar kok. Nah itu, tapi setengah badan nggak bisa digerakin. Bokap gua tuh Mas ya di rumah sakit sampai ngomong kayak gini. Iya. Oke. Nah terus. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Udah di rumah sakit, bokap gua ke guru ngajinya. Minta nanya lah ke kiainya kan. Nanya bla 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 bla. Terus kiainya cuma ngomong kayak gini, kamu hebat. Itu padahal di depan udah kejebol. Padahal aku yang bikin tapi bisa jebol dia. Ini mau aku balikin apa mau gimana? Ini kamu kena gara-gara si penjaga yang tanah tersebut nggak terima kalau kejual. Udah bawa ke rumah sakit. Selang dari rumah sakit seminggu, itu tiba-tiba di depan rumah gue banyak inian kayak tanah kuburan. Nggak tahu siapa yang iniin, siapa yang naroin ini, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba depan rumah tuh banyak tanah kuburan aja. Iya, banyak tanah deh pokoknya, kayak orang ditebarin gimana sih kok, kayak nebarin pupuk kok. Asal aja udah, iya deh. Banyak kayak gitu. Setelah dari situ, akhirnya konsultasi lagi ke kiai. Pak kiainya datang ke rumah, ngelihat nyokap gua. Udah di situ sampai akhirnya nggak tahu gimana, itu bokap gua sama kiai kayak abis kayak sholat sunnah apa ya, entahlah, nggak ngerti lah gua lah dia sholat apa ya. Gua cuma bisa di kamar sama adik gua. Balik lagi suara gomprang-gamprengnya, tetangga sampai keluar semua.
Selesai dari situ, akhirnya nyokap gue bisa gerakin badan semuanya. Akhir-akhir dari ceritanya ini, si yang ngirim kena ketulah balik. Padahal bokap gue udah bilang ke kiainya kayak, jangan, udah biarin aja. Tapi sama kiainya dibalikin. Nah, yang di sana yang meninggal orang sana. Waduh. Berarti santet itu emang ada ya sebenarnya? Ada. Ya, buktinya itu kena. Terus nyokap lu sekarang kondisi gimana? Sehat, alhamdulillah sehat aja. Ya. Itu sehatnya setelah gimana? Ya sehatnya setelah beberapa kali gurunya bokap gue datang terus kayak buat ngobatin, ngasih air, dibacain atau gimana segala macem. Oke. Itu sih pengalaman bener-bener yang nggak bisa gue. Ini gue merinding nih kok kalau lo bisa ngeliat tuh gue ngeceritainnya. Ini gue sengaja panasin nih ruangan gue, dingin banget. Iya. Tapi sorry ya, kalau nggak menarik sorry ya. Enggak lah, santai aja bro, justru seru nih. Justru seru kok, santai aja. Karena relate sih, temen gue ada yang mamanya dikirimin gitu sama saudaranya, maksudnya kayak mungkin saudaranya atau tetangganya nggak tahu ya, kan kita nggak bisa tahu kalau kayak gitu kecuali emang udah ngecek kan. Ceritanya relate, makanya gue dari tadi perhatiin, dengerin. Gila sih, itu ngeri juga sih sebenarnya. Terus ada yang horor banget lagi nggak? Cermai. Hah? Pas ke Cermai. Gimana tuh? Gunung Cermai. Gunung Cermai. Jadi, nih mulai dari mana ya? Gunung Cermai itu di mana ya? Di daerah Bandung, Jawa Barat. Bukan di Bandung, bukan di daerah Jawa Barat. Gue lupa nama daerahnya. Oh. Daerah Jawa Barat, gunung tertinggi di Jawa Barat, setahu gua, Gunung Cermai. Terus? Oke. Ya, cerita aja gue sama anak-anak SMA nih bertujuh. Bertujuh ini tadinya mau ada cewek, tapi ceweknya gak jadi ikut karena lagi mens. Udah, akhirnya gue bilang ke bokap nyokap gue mau nginep di tempat temen. Gak bilang mau naik gunung. Ini udah kesalahan fatal yang pertama. Bohong. Ya, ini kesalahan fatal pertama. Udah. Ini nggak tahu ya, mungkin kayak teman gue nonton nih, Ipan, Avan, biasanya nontonin lo kok. Avan, iya. Ipan, Avan. Terus biasanya sih